bahwa contohilah aku, ikutlah teladanku supaya kamu bisa mencontoh untuk orang-orang yang belum menjadi murid. Apa kabar saudara? Baik? Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, juga puji yang yang tadi terpaksa saya suruh datang karena saya ketinggalan Oktopus, kredit card semua ketinggalan di rumah tadi pagi. Ya, hari ini kita tanpa banyak panjang lebar ya, kita akan belajar di gereja kita. Mungkin ada yang nggak tahu ya, adalah kita tahun ini kita akan bangkit jadi teranglah ya. Ya, inilah tahun dimana kita tahun kemarin kita katakan bangkit jadi pemenang ya. Kita sudah menjadi pemenang ya, berharap setiap kita sudah menjadi pemenang dan saatnya tahun ini kita harus bangkit jadi terang. Ya, bukan hanya pemenang kita menikmati kemenangan itu sendiri, tapi kita perlu menjadi terang karena itu adalah panggilan setiap kita. Ya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan harusnya kita bukan hanya berhenti sebagai umat, tapi kita harus maju terus sampai menjadi murid. Ya, karena murid itulah yang mengenal hatinya gurunya. Ya, murid itulah yang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus. Karena murid yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga, dan murid juga kita percaya murid juga yang akan melihat kedatangannya. Ya, hari ini saya mau membagikan tentang seorang hamba Tuhan yang yang mungkin saudara sudah kenal kalau udah baca Alkitab ke gereja ya, yaitu seorang yang saya boleh katakan dia menulis perjanjian baru hampir sepertiga dari kitab perjanjian baru ditulis olehnya. Saya percaya semua kita tahu ya. Siapa dia? Paulus ya. Ya, saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah bangkitnya pemimpin. Ya, pemimpin yang berhati hamba. Ya, di bumi ini, di dunia ini kebanyakan pemimpin itu kebanyakan ya, tapi pasti ada pemimpin yang merasa dia adalah pemimpin dan dia punya kebiasaan untuk hanya nunjuk ya. Itu pemimpin yang bossy ya, yang bossy itu yang ngebos gitu, yang nunjukin kamu yang kerja, saya yang ngatur gitu. Saya yang menjadi yang tukang pikir, tetapi bawahannya itu yang mengerjakan. Tetapi Tuhan Yesus memberi kita satu teladan, yaitu dia katakan siapa yang mau menjadi terbesar haruslah yang menjadi yang paling kecil. Artinya yang mau menjadi pemimpin harus melayani gitu ya. Jadi di dalam Tuhan pemimpin adalah seorang pemimpin yang hatinya hamba, yang melayani, yang bukan minta dilayani. Karena Tuhan kita pun melakukan teladan ini bukan untuk dia datang untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Ya, hari ini kita akan belajar di mana Paulus ya, Paulus itu Rasul Paulus ini dia adalah seorang yang saudara tahu sebelum kebangkitannya ya, dia adalah penganiaya umat Tuhan. Ya, dia begitu bangga akan dia orang yang intelek, yang sekolah pinter gitu ya. Mungkin kalau dalam zaman ini dia udah profesor gitu ya, PhD gitu. Dia pintar, dia karirnya lagi di puncak gitu ya. Dia diberi surat kuasa dari imam besar, para tua-tua untuk memberi dia kuasa untuk menangkap
Ya, umat Tuhan dimanapun mereka berada, ditangkap, dianiaya, dan mungkin dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Ya, tetapi kebangkitan Paulus ini terjadi pada saat dia menuju ke satu kota namanya Damaskus, ya, di mana dia dijamah oleh Tuhan, dan sejak itu kebangkitannya, ya, kebangkitannya, dan tidak pernah. Pada saat dia dijamah Tuhan, dia nggak pernah kembali turn back, ya. Dia nggak pernah lagi sekali Yesus seperti yang tadi kita nyanyikan, sekali Yesus selamanya Yesus. Dia nggak pernah kita lihat di dalam segala pelayanannya, di dalam buku-bukunya, kitab-kitabnya, dia nggak pernah bilang dia mau menyerah, ya. Karena dia seorang rasul yang sungguh saya percaya salah satu, ya, yang paling banyak dianiaya, dipukul, mengalami segala macam penderitaan, bahkan kapalnya pernah berapa kali badai dan kandas, dan itu enggak membuat dia menyerah. Ya, biarlah melalui hari ini kebangkitan Rasul Paulus ini bisa menginspirasi saudara dan saya untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berhati hamba. Amin, saudara. Ya, kita akan belajar seperti Paulus katakan di 1 Korintus 4:16, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab itu turutilah teladanku. Paulus berkata, dia dengan beraninya, ya, bold, katakan, ayo ikuti teladanku, ya. Gak banyak orang, ya, gak banyak di Alkitab kita lihat yang berani berkata, ayo ikuti teladanku. Enggak, hanya yang saya tahu adalah cuma 1-2 orang yang berani berkatakan, ayo ikuti aku. Kenapa? Karena Paulus sudah belajar menuruti teladan Kristus. Ya, dia mengindikan bahwa kamu ikuti teladanku, dan karena aku sudah mengikuti Kristus sebagai teladanku. Sehingga di ayat berikutnya, dia katakan, ayo kita baca sama-sama di 1 Tesalonika 1 ayat 7 yang di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dengan itu kalian menjadi contoh untuk semua orang Kristen yang ada di Makedonia dan Akaya. Ya, dia menantang orang-orang percaya untuk mengikuti teladannya, supaya orang yang mengikuti teladannya menjadi contoh. Ya, contoh siapa? Contoh untuk semua orang Kristen. Ya, di dalam MDPJ kemarin kita tahu bahwa untuk menjadi murid itu tuh yang di piramide yang paling atas. Pertama banyak, ya, menjadi orang-orang percaya, umat Tuhan banyak. Tetapi untuk naik langkah, naik kelas, level up, itu tuh semakin sempit, semakin kecil. Dan kita dipanggil bukan hanya untuk percaya Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk menjadi murid. Ingat saudara, setiap kita dipanggil, jadikanlah seluruh muridku. Jadi setiap kita dipanggil bukan hanya percaya. Karena percaya itu kepercayaan kita tuh bisa hilang kalau kita tidak menjadi murid. Keselamatan yang kita dapat dari Tuhan itu kalau enggak dikerjakan dengan giat, dengan takut akan Tuhan, itu akan membuat kita hilang. Ya, jadi keselamatan itu enggak selalunya satu kali selamat sampai selama-lamanya selamat. Ya, harus dikerjakan. Makanya Paulus katakan bahwa contohilah aku, ikutlah teladanku supaya kamu bisa mencontoh untuk orang-orang yang belum menjadi murid. Ya, banyak orang Kristen di bumi ini, tetapi yang murid nggak banyak, saudara. Murid itu hanya di bagian paling atas piramide yang lancip itu. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi murid. Siap? Yes, ya mau nggak mau ya. Saya percaya murid pun ada kategorinya.
Saya percaya setiap kita kalau punya anak, sekolah jadi murid, ya nggak mungkin setiap tahun tetap di kelas 1 ya saudara. Banggakah kita sebagai orang tuanya? Ya, punya anak sekolah, tahun ini kelas 1, tahun depan kelas 1, 5 tahun lagi kelas 1. Kita, hore, kamu pinter deh. Gak ada ya, gak ada kan? Setiap kita mengharapkan ya anak kita sesudah kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3. Sesudah itu SMP, SMA, universitas. Kalau bisa dia mampu ya paling minimum sekolah selesai SMA lah ya. Universitas tergantung gitu ya, tergantung kemampuan, tergantung dia punya talenta. Nah, tetapi setiap baik di sekolah, baik di pekerjaan, karir, nggak mungkin kita disuruh, oke, kamu hari ini, tahun ini jadi misalnya permulaan, jadi ya administrasi. 50 tahun kemudian saudara akan jadi tetap menjadi administrasi. Ya, tetap. Saya ada kenal seorang ya bukan ini ya, tapi dia adalah pegawai di restoran. Ya, saya makan di restoran itu sebelum saya menikah. Nah, anak saya sekarang umur 31 dan masuk 32 tahun. Dan dia tetap ada di restoran itu jadi waiter. Tetap selama setahu saya 30 tahun lebih. Apakah itu dibanggakan saudara? Enggak. Tuhan menghendaki kita naik dan naik. Ya, dalam setiap kehidupan kita harus naik. Menjadi murid, ya. Pun naik kelas, nggak bukannya tetap setiap tahun cuman kelas 1. Dan inilah yang Paulus, kita mau belajar hari ini tentang Paulus. Ya saya banyak belajar tentang Paulus. Saya tapi akan skip ini. Paulus di Kisah Para Rasul kita akan belajar tentang Paulus ya. Ada beberapa teladan Paulus yang saya ambil di Kisah Rasul 20 ayat 19 sampai 35. Ini bukan hanya untuk pelayan Tuhan, saudara. Ya, bukan hanya untuk pelayan Tuhan. Itu bisa diterapkan di rumah, bisa diterapkan di pekerjaan, bisa diterapkan di mana-mana. Ya, bahwa teladan Pak Rasul Paulus itu supaya kita meneladani Rasul Paulus dan orang melihat kita menjadi contoh untuk orang Kristen, bahwa orang Kristen itu bukan saja seperti itu, hanya percaya, ya, tapi kita dipanggil untuk menjadi murid, ya. Bagaimana kita menjadi murid, menjadi pemimpin yang punya hati hamba? Ada beberapa. Satu ini adalah di kerendahan hati, ya. Kerendahan hati kalau diomongin gampang, dipraktekin gak mudah. Ya, di ayat 19 katakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Paulus waktu dia melayani Tuhan, dia banyak mencucurkan air mata. Kalau kita belajar, kalau kita baca firman ya. Saya berharap seorang murid adalah seorang yang pasti harus mengenal Tuhannya. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhannya adalah melalui pembacaan firman. Jangan baca firman cuma 1 minggu sekali waktu ditayangkan. Ya, jangan hanya bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa melewati badai kalau kita nggak kenal Tuhan kita. Oke? Jadi di awal tahun, ya ini udah bulan kedua sih, ayo kita baca firman. Katakan sebelahmu, baca firman. Disiplin baca firman, setiap hari. Jangan pernah lewatkan 1 hari tanpa, kerendahan hati gampang ya di ngomong. Ya, rendah hati itu berlawanan dengan sombong.
Setiap orang gak akan tahu kalau dia sombong. Hanya orang yang lain akan tahu orang ini sombong apa tidak. Ya. Paulus, saya percaya waktu dia menjadi orang Farisi, dia tuh luar biasa. Dia punya titel ya segala segunung mungkin ya. Dia seorang yang sombong. Dia begitu sombongnya, dia membenarkan dirinya bahwa hanya dia yang benar. Sehingga dia punya satu gairah untuk membasmi. Ya, membasmi orang yang ikut Tuhan Yesus. Karena itu jalan sesat. Seorang yang sombong akan mengatakan dia itu benar. Dia selalu benar. Gak pernah salah, yang salah orang lain. Ya, itu adalah salah satu dari kesombongan. Dan biarlah kita mau belajar untuk dibentuk, untuk dinasehati. Ya, pasti kita perlu mengerti siapa yang menasehati kita. Jangan orang sembarangan kita ikutin. Oke, tetapi orang yang benar takut akan Tuhan, kalau dia menasehati kita, kalau dia menegur kita perlu mendengar. Itulah salah satu bagian dari kerendahan hati. Saya nggak bisa panjang lebar, tapi belajarlah tentang kerendahan hati. Mau menjadi pemimpin yang berhati hamba adalah kerendahan hati. Ya. Pemimpin biasanya berbicara tentang ngenunjuk sana, order sini. Ya, sendiri nggak kerja, duduk diam begini dan kalian semua yang kerja. Tetapi pemimpin yang berhati hamba adalah pemimpin yang seperti Paulus. Oke, dia mau, nanti kita akan belajar ayat-ayat berikutnya. Kedua adalah komitmen dan integritas. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan, ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di kumpulan-kumpulan di rumah kamu. Komitmen gampang di ngomong, tapi pada saat dilakukannya gak mudah, saudara. Ya, komitmen adalah di mana saudara akan terus melakukan seperti di pernikahan. Ya, pada saat saudara janji pernikahan dalam suka maupun dalam duka, dalam apa? Sehat maupun dalam sakit, mau segala macam tetap setia, tetap komit. Nah, begitu juga di dalam pelayanan, di dalam bersama Tuhan. Ya, apakah saudara hanya waktu semuanya enak? Ya, pada saat saya diberkati, pada saat saya mengalami mujizat, saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan. Tetapi pada saat semua orang meninggalkan Tuhan, ya, saya juga ikut dah. Apakah itu engkau? Ya. Komitmen adalah diperlukan pada saat keadaan tidak baik. Pada saat keadaan semuanya sepertinya mengecewakan. Semuanya merasa doamu belum dijawab. Apakah engkau tetap masih komit dengan Tuhan? Masih melayani? Ya, kalau bukan Tuhan yang suruh saudara keluar, jangan pernah sekali-sekali keluar. Ya, itulah komitmen. Ya, memang ada kalanya Tuhan bisa berbicara. Ya, kita perlu minta peneguhan. Ya, ada satu kali saya pernah diinikan seorang datang berbicara sama saya, katakan, ya begini, rasanya saya mau keluar, saya udah gak terbeban, oke? Sudah gak terbeban dengan pelayanan, saya mau keluar. Saya cuma ngomong dan Tuhan berikan saya seperti Samuel, ya. Memberi saya contoh seperti Samuel. Samuel tinggal di rumah Eli, di dalam bait Allah, yang dimana waktu itu nabinya adalah Eli. Eli yang anak-anaknya korup, ya, anak-anaknya yang semaunya pelayan. Tetapi Tuhan taruh Samuel di sana, ya, punya rencana untuk menegakkan kerajaan Allah. Kalau saudara ada di tengah-tengah komunitas mungkin cool, yang nggak begitu berkembang, yang hanya 2-3 ekor dombanya gitu ya. Kalau Tuhan nggak suruh keluar, Tuhan mungkin punya rencana seperti Samuel. Ya, di tengah-tengah ya Nabi Eli,
anak-anaknya yang korup, hamba-hamba anak-anaknya yang mengambil korban bakaran yang belum harusnya kasih Tuhan dulu, mereka ambil dulu. Nah itu Tuhan beri kepada saya. Waktu itu memang saya juga pikir, ya benar juga ya, saya juga males deh sebenarnya pelayanan. Ya maksudnya kayaknya udah nggak bergairah, udah nggak ada hati gitu ya. Tetapi Tuhan beri itu firman. Jadilah seperti Samuel. Ya, itu adalah komitmen saudara. Kalau Tuhan nggak suruh saudara pergi dari satu tempat, bukan hanya pelayanan, tapi di pekerjaan, ya, di dalam rumah tangga pun, kalau Tuhan nggak suruh kita move, jangan move. Oke, karena itulah komitmen kita dengan Tuhan. Karena dia tahu terbaik, dia tahu jalan ke depan kita tuh seperti apa. Kalau kita tetap komit, ya Tuhan. Kalau sebelum Tuhan panggil saya keluar, sebelum Tuhan suruh saya pindah ataupun mungkin musim saya di sini sudah selesai, jangan kita mendahulukan Tuhan. Itulah komitmen. Begitu juga dengan integritas. Di dalam pelayanan ini saya pernah waktu melayani pertama-tama dalam pelayanan, saya menjadi masuk dalam bendahara. Dan di sana saya dikatakan ini dan itu. Ya, saya tetap hati sakit, pasti sakit. Ya, kita punya niat baik, tetapi di belakang kita orang ngomongin, oh dia punya maksud dengan ini dan itu. Wah kalau kita nggak tahan, pasti mau keluar. Kalau kita nggak benar-benar hanya pandang Yesus, kita pasti akan keluar. Tapi itulah komitmen. Ya, kita belajar dari Paulus, dia nggak pernah melalaikan apapun, ya, baik dia nggak ditangkap, dianiaya, kapal kandas atau badai sekalipun, dia nggak pernah melalaikan panggilannya. Amin, saudara. Ketiga adalah dia tidak pilih kasih. Dia penuh dengan kasih, ya. Dia senantiasa bersaksi dengan orang Yahudi, orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita. Kadang-kadang kita bisa seperti Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus adalah seorang yang waktu Tuhan panggil, tahu cerita Nabi Yunus yang masuk ke dalam perut ikan? Yes, dia dipanggil, dia disuruh pergi ke Niniwe untuk memberitakan bahwa kamu harus bertobat. Kalau kamu nggak bertobat, nanti ada kecelakaan. Tuhan akan mendatangkan hukuman. Dia nggak mau pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena dia sebel, dia benci, ya, dia sama orang Niniwe. Kenapa? Karena orang Niniwe itu kejam banget. Ya, waktu mereka perang dengan orang Israel. Orang Niniwe itu tuh sangat kejam. Perempuan hamil dibunuh, dibelah perutnya. Dia begitu benci, nggak adil Tuhan. Kenapa dia begitu jahat? Tuhan mau berbelas kasihan dengan Niniwe. Dan dia pergi. Akhirnya Tuhan kirim apa? Ikan gede untuk dia. Ya saya dulu Paulus tinggal kapal, tapi dia tinggal di dalam perut ikan untuk dia kirim dia ke Niniwe balik, ya. Ya, ini kita bisa juga merasakan itu, ya. Kita merasa orang ini nggak perlu dikasihani Tuhan. Orang ini nggak perlu mendapat kasih karunia Tuhan, ya. Karena kita merasa perbuatannya menyakitkan, perbuatannya nggak mencerminkan dia perlu dapat anugerah keselamatan itu. Tapi Paulus di sini kita lihat, dia tidak pernah pilih kasih. Dia baik orang Yahudi berbicara tentang orang di luar ya, orang Israel. Ya, orang Yunani ya berbicara tentang orang di luar Israel. Dia tetap melayani Tuhan. Dan berikutnya adalah dipimpin oleh Roh dan fearless, ya. Oke, dipimpin oleh Roh dan fearless di ayat 22. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Di sini Paulus tahu waktu dia mau berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dia dipimpin oleh Roh untuk pergi ke Yerusalem.
Ya, untuk pergi ke Yerusalem dan di setiap kota, di kota-kota yang dia singgahi, ada nabi, ada hamba Tuhan yang memberitahukan orang yang punya ikat pinggang ini, ya, akan pakai ikat pinggang, akan diikat, ya. Wah, banyak yang mendengar, murid-muridnya Paulus katakan, aduh jangan deh, kamu jangan pergilah, lebih baik di sini aja, lebih baik nggak usah pergi ke Yerusalem. Toh kamu bisa juga melayani di sini. Banyak kali, ya, banyak kali kita nggak mau menderita, ya memang nggak ada manusia yang suka menderita. Ada yang suka menderita? Tapi saya belajar berapa tahun ini, di mana Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami banyak hal. Saya belajar penderitaan itu baik untuk saya. Ya, satu, dalam penderitaan saya bisa lebih mengandalkan Tuhan. Dalam penderitaan saya bisa mengerti, oh ternyata begitu ya. Dan saya bisa belajar empati untuk orang lain. Ya, dalam penderitaan saya bisa melihat tangan Tuhan bekerja dalam penderitaan saya. Dan dia kuatkan saya melalui setiap firman. Memang semua kita gak kepengen menderita. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita ada dalam penderitaan, jangan cepat-cepat keluar. Seperti Paulus, dia katakan, sebagai tawanan roh, dia tahu dia ke sana akan hadapi penjara, dia akan hadapi sesuatu yang nggak enak. Tetapi di ayat berikutnya dia katakan, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Hanya orang-orang yang penuh Roh Kudus, ya, yang akan punya satu sikap, yes. Biarpun sengsara, biarpun penderitaan, biarpun penjara menunggu aku. Kalau itu kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan. Dia akan memberi aku kekuatan. Dia akan memberi aku anugerah untuk menjalaninya. Amin saudara. Itu adalah orang-orang yang penuh Roh Kudus ya. Katanya kayau, ayo terus kita kayau, tambahkan minyak. Kayau. Ciayo, ya di kemarin katakan ciayo, oke. Ya ciayo dalam bahasa Mandarinnya adalah kalau secara hurufiah adalah tambah minyak, ya. Kita katakan kepada sebelahmu, tambah minyak yuk, kayau, ciayo, ya sebagai murid kita harus ciayo. Oke, kita harus belajar lebih lagi. Jangan hanya kelas 1 terus, saudara. Ayo naik kelas, level up. Amin, saudara. Yes. Dan berikutnya adalah setia di ayat 24. Tetapi aku, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tapi aku tidak menghiraukan sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian Injil kasih karunia. Amin saudara. Dunia ini sedang mengajarkan kita tidak perlu setia. Ya. Kalau dia nggak setia, kenapa kamu setia? Bodoh-bodohmu. Tetapi Tuhan menginginkan umatnya, khususnya murid-muridnya, untuk setia. Setia sampai akhir. Ya, itulah Tuhan Yesus. Dunia ini sedang memang bawa ke dalam bodoh kamu setia. Ya, memang orang yang setia itu bisa memang dilihat dunia sebagai orang yang bodoh. Ngapain? Kamu dibodoh-bodohin. Kamu tetap di situ kerja, tetap situ melayani. Sekali lagi saya katakan, kalau bukan Tuhan yang memanggil engkau untuk pindah kerja, pindah pelayanan, pindah keluarga. Enggak, Tuhan enggak akan panggil kita untuk pindah keluarga, saudara. Ya, kita enggak akan pindah keluarga.
Satu kali Yesus tetap Yesus, tetapi sekali suatu suami atau istri tetap sekali suami. Itu aja ya saudara, sampai maut memisahkan kita. Itulah orang setia. Amin. Ya. Berikutnya adalah hati gembala. Di ayat 28 katakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya. Memang untuk kita bisa punya hati gembala yang lebih gampang adalah kalau kita punya karunia. Ya, ada orang-orang yang punya karunia talenta gembala, tetapi bukan berarti kita yang gak punya karunia gembala itu kita gak bisa punya hati gembala. Bisa dikembangkan. Amin. Hanya memang untuk mereka yang punya karunia itu lebih gampang. Refleks sepertinya itu karena dari sananya mereka begitu. Tetapi kita dipanggil untuk punya hati gembala. Gembalain siapa? Ya, bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah. Ya, di pekerjaan, domba-domba yang Tuhan percayakan. Apakah dombamu itu adalah baby yang cute, ya, yang membuat engkau ketawa, ataupun yang popo-popo kungkung-kungkung, ya, yang ya banyak membuat engkau gitu kan. Ya, membuat tandukmu gitu ya. Ini ya, popo yang cerewet, popo yang kita apa aja salah kita lakukan, ya, ataupun kungkung yang nakalnya gitu ya, yang membuat kita gitu ya, ataupun di dalam pekerjaanmu kalau yang bagi yang bekerja, ada domba-domba yang memang perlu kesabaran 200 kali lipat, ya, yang luar biasa dalam pelayanan pun di dalam saudara mungkin pun ada domba-domba yang dipanggil suruh apa nurut, aduh itu enak banget saudara. Ya, tapi ada domba-domba disuruh datang malah pergi. Ya, ada domba-domba yang suruh lakuin misalnya baca firman ya, datang tepat waktu ya, nanti sesudah setengah jam dia baru datang. Udah diomongin berkali-kali, ayo tepat waktu, tetapi ya ulus dada, sehingga dadanya terus rata saudara. Ya, karena ya itulah menjadi gembala. Tetapi Tuhan menginginkan setiap kita ya untuk punya hati gembala. Ya ini menjadi pergumulan saya karena saya bukan born to be shepherd gitu ya, bukan jadi punya hati gembala. Tetapi ini perlu dikembangkan. Dan perlu setiap hari doa, Tuhan minta kasih karuniamu. Tuhan minta your grace ya. Supaya saya bisa berhasil menggembalakan. Kalau nurut daging udah kabur kemana-mana. Ya, udah dari kapan-kapan kabur. Ya, tetapi itu teladannya Paulus. Berikutnya adalah di ayat 33. Tidak serakah, perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Ya. Paulus bahkan di ayat berikutnya, kita baca di ayat 34, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dia gak pernah minta, ayo sokongan, datang untuk saya pergi memberitakan Injil. Kita lihat Paulus. Sehingga dia dengan berani berkata, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Pada saat kamu mengikuti teladanku, orang-orang akan melihat engkau dan engkau akan menjadi teladan untuk orang-orang di sekelilingmu. Ya, dia bekerja sendiri saudara. Mana ada dia bilang, mana ada seorang hamba Tuhan yang melayani siang dan malam dengan uang sendiri. Dia cari uang sendiri untuk membiayai keperluan dia dan orang-orang yang sama-sama dengan dia. Wow. Amin saudara. Dan terakhir, di ayat 35 katakan,
dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, ayo sama-sama, 1, 2, 3, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dia berkata, adalah lebih berbahagia. Tapi enaknya sebenarnya terima ya saudara ya. Ya kadang-kadang, waduh, aku keluar tenaga, aku keluar ini dan itu, dan bahkan harus keluar uang. Saya tahu hamba-hamba Tuhan di sini, kakak-kakakmu, mereka melakukan semuanya. Bahkan ya datang lebih awal, capek hati, ya rata terus, ya. Dan itu udah gitu, uang udah mereka nggak hitung. Inilah Paulus. Rasul Paulus memberi contoh kepada kita. Ya saya berkata bukan berarti, oh oke, saya mau ini langsung saya bisa. Enggak. Ini adalah tujuan kita. Ya, teladan Paulus selalu ada di dalam diri kita, pikiran kita. Untuk kita teladani. Dan hari demi hari, bukannya satu hari langsung kita jadi seperti Paulus, ya, yang setia, yang punya komitmen, punya kerendahan hati. Enggak, Paulus pun bukan satu hari langsung jadi, saudara. Paulus perlu bertahun-tahun juga, begitu juga saya dan saudara. Ya, yang Tuhan mau adalah kemauan kita, kebersediaan kita untuk mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya, sehingga di 1 Timotius dikatakan, ayo next. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Dalam kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan dengan hidupmu yang ya, jangan menganggap, saya emang gak bisa, saya bukan Rasul Paulus, saya bukan ini, saya bukan muda, saya udah setengah baya, saya udah segala macam alasan. Gak ada alasan. Tapi biarlah Paulus berkata kepada, ya dia memang surat ini dia tuliskan kepada Timotius. Dia katakan, hendaklah engkau menjadi teladan. Setiap kita yang sudah menjadi murid, kita diminta Tuhan menjadi teladan. Teladan apa? Dalam perkataanmu. Ya, dalam percakapanmu. Apakah kita memberi teladan? Apakah kita bukannya memberi teladan yang baik? Teladan tuh banyak yang baik. Ada dua macam, baik atau buruk. Ya. Apakah kita ngikut gosip? Itu teladan yang baik apa enggak ya? Ya, dalam percakapanmu, apakah percakapanmu memuliakan Tuhan atau tidak? Ataukah kelakuanmu ya dalam mengembalakan domba-dombamu, baik di rumah, di pekerjaan, di gereja, pelayanan, apakah kelakuanmu menggambarkan Kristus? Memang kita belum sempurna, saya nggak katakan kita sempurna, tetapi orang akan melihat perubahan kalau kita bersedia mengikuti teladan Paulus. Mereka melihat, oh dulunya dia tuh langsung disentil, langsung cung gitu ya. Langsung kayak bukannya minyak tapi ngegas gitu ya. Langsung buk. Tapi kok lihat sekarang kok baikan ya. Sekarang kok apinya gak terlalu langsung cup gitu ya. Maksudnya dalam arti marah ya, bukan apinya yang tadi kita nyanyikan ya. Nah, dalam mengasihi sesama, apakah kita tetap mengasihi orang yang menyakiti kita? Apa kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu bisa menjadi teladan untuk orang lain? Oh ternyata di dalam
kelemahannya, di dalam tantangan sekalipun dia tetap percaya Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan lakukan mujizatnya. Orang akan terinspirasi oleh kita. Kalau kita mengikuti teladan Paulus dan juga dalam hidupmu yang murni. Amin saudara. Jangan banyak terus memberi alasan, saya gak bisa, saya gak mampu. Tuhan gak lihat kamu mampu atau tidak. Memang sebenarnya kita gak mampu. Tetapi dia mau mencari hati-hati yang mau dibentuk. Hati-hati yang mau dijadikan teladan untuk orang-orang di sekelilingnya. Amin saudara. Oke, yuk kita bangkit berdiri, saya minta